Melansir New York Times, Presiden Rusia Vladimir Putin diberitakan telah memerintahkan untuk mengubah doktrin nuklir Rusia. Para ahli menafsirkan sikap Putin tersebut untuk menggertak Amerika Serikat dan sekutunya agar tak macam-macam dengan Rusia. Sebelumnya di bulan Juli, The National Nuclear Security Administration, lembaga semi-otonom yang mengurusi soal nuklir di Amerika Serikat, merilis info bahwa negara paman Sam itu memiliki 3.748 senjata nuklir aktif di seluruh dunia. Analis menganggap situasi ini mirip dengan area perang dingin, saling gertak dan ancam. Bahkan dikhawatirkan dapat berujung pada Perang Dunia III. Tapi yang membuat penasaran seberapa bersiap negara adidaya ini menghadapi Perang Dunia III bila seandainya peristiwa tersebut betul-betul datang. Amerika Serikat memang sangat percaya diri dalam hal perang. Mereka tahu kalau banyak negara musuh yang menaruh dendam pada mereka dan bersiap melancarkan perang sewaktu-waktu. Tapi kalau Perang Dunia Ketiga benar pecah, mereka sudah bersiap dengan segala strateginya. Sebagai gambaran, pada tanggal 12 Desember 2023 lalu, Presiden Joe Biden mengingatkan para politisi dari Partai Republik tentang konsekuensi yang mungkin terjadi jika mereka tak memberikan dukungan militer tambahan kepada Presiden Ukraina. Ia menyebutkan sebagai hadiah Natal bagi Rusia. Jelas Ketua DPR Mike Johnson tak setuju. Soalnya, tak tanggung-tanggung Joe Biden pengen ngasih bantuan ke Ukraina sebesar 61,4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 958,51 triliun rupiah. Gila nggak tuh? Kamu mungkin sudah mulai bosan tiap kali buka portal berita kalau bukan berita soal agresi Rusia di Ukraina, ketegangan antara China dan Amerika Serikat di wilayah Pasifik, serangan Israel di Gaza, Lebanon, dan Suriah, atau serangan Houthi terhadap kapal terkait Israel di Teluk Aden. Ketegangan ada di mana-mana. Ngeri banget kan? Bayangin ada situasi mencekam kayak gitu. Agresi Rusia di Ukraina yang sudah berlangsung 2 tahun ini telah menciptakan ketegangan yang penting dalam hubungan internasional. Amerika Serikat bersama dengan sekutunya sejak awal mengawasi dengan cermat perkembangan di Ukraina dan merespon agresi itu dengan sanksi ekonomi dan langkah-langkah diplomatik. Namun ternyata Rusia tak mempan hanya diberikan sanksi. Soalnya perekonomian Rusia terbukti telah berhasil menghilangkan kecanduannya pada teknologi barat dan mengembangkan pasar domestiknya sendiri yang kompetitif. Di wilayah Pasifik, ketegangan antara China dan Amerika Serikat memunculkan kekhawatiran akan eskalasi konflik dalam beberapa tahun terakhir. Hubungan kedua negara ini semakin memburuk akibat terlibat dalam persaingan geopolitik, terutama terkait sengketa wilayah di Laut China Selatan. Sengketa wilayah di Laut China Selatan, Amerika Serikat telah meningkatkan kehadiran militer di kawasan itu sebagai respon terhadap tindakan agresif yang dilakukan oleh China dan upaya untuk memperbaiki hubungan mereka mengalami kesulitan awal tahun ini ketika Amerika Serikat menembak jatuh balon udara yang disebut sebagai balon mata-mata China. Padahal China menyatakan bahwa balon udara itu hanya digunakan untuk tujuan penelitian. Sementara Amerika Serikat bersikeras bahwa tindakan mereka adalah respon terhadap ancaman yang berlebihan. Di sisi lain, serangan Israel di Gaza, Lebanon, dan Suriah menjadi bagian dari konflik yang panjang antara Israel dan kelompok-kelompok di wilayah Timur Tengah. Di sini Amerika Serikat menjadi sekutu dekat Israel. Mereka mendukung hak Israel untuk membela diri, meski juga mendesak untuk mencapai solusi damai dalam konfliknya. Dan tak terkecuali pada serangan Houthi terhadap kapal terkait Israel yang melintas di Teluk Aden sebagai bentuk solidaritas pada Palestina. Amerika Serikat pun hadir di konflik ini bersama dengan komunitas internasional. Mereka mengutuk serangan semacam itu dan menyuarakan keprihatinan terkait kestabilan di Timur Tengah. Tentu saja karena pertimbangan perdagangan internasional mereka melalui jalur laut bakal terganggu, makanya harus turun tangan juga. Pasca Perang Dunia Kedua memang telah membawa Amerika Serikat memiliki setengah kekayaan dunia dan memiliki posisi yang tak tertandingi hingga saat ini. Sekarang sudah paham kan kenapa industri militer Amerika Serikat bisa pesat banget dan menjadi sangat percaya diri melibatkan diri di berbagai konflik. Tapi meski begitu, China sudah lama mempersiapkan diri untuk melakukan konfrontasi dengan Amerika Serikat. Perlahan dengan pasti, China membangun kekuatan global yang semakin meningkat. Mereka telah merancang strategi memperkuat posisinya di tingkat internasional demi memenuhi kualifikasi menjadi negara adikuasa. Salah satu strategi utama China adalah melalui inisiatif Belt and Road alias BRI China, membangun infrastruktur dan hubungan ekonomi dengan sejumlah besar negara di seluruh dunia, dengan menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika. Inisiatif ini membuka peluang ekonomi baru bagi China dan akan menciptakan ketergantungan ekonomi dengan banyak negara,
serta memperluas pengaruhnya secara global. China juga memperkuat kehadirannya di Laut China Selatan dengan membangun pulau buatan dan mengklaim wilayah di sana demi mengamankan jalur maritim dan sumber daya alam di Laut China Selatan. Namun langkah ini menciptakan ketegangan dengan negara-negara tetangganya, serta menarik perhatian Amerika Serikat yang bersikeras pada kebebasan navigasi di wilayah tersebut. Soalnya perairan Laut China Selatan memainkan peran krusial dalam konteks ekonomi dan strategis global. Ini merupakan jalur air menjadi salah satu jalur perdagangan paling sibuk di dunia. Laut China Selatan bukan hanya sarana transportasi kunci, tapi juga wilayah yang kaya akan keanekaragaman hayati laut, serta dianggap mengandung cadangan minyak dan gas alam yang besar menurut perkiraan ahli. China juga terus meningkatkan pengaruh ekonomi dan geopolitiknya dengan menjadi pemimpin dalam perdagangan internasional dan lembaga-lembaga keuangan internasional. Investasi China di sektor-sektor kunci di seluruh dunia bersama dengan pengaruhnya di organisasi-organisasi internasional memberikan China posisi yang kuat dalam pembentukan kebijakan global. Intinya China melibatkan kombinasi diplomasi, ekonomi, dan keamanan untuk memperkuat posisinya di panggung internasional sebagai strategi menghadapi tantangan dari Amerika Serikat. Lalu apa yang dilakukan Amerika Serikat? Demi mengamankan kepentingannya di kawasan Asia Pasifik, mereka fokus pada Taiwan sebagai garis pertahanan pertama. Mereka memperkuat keterlibatannya untuk mendukung dan melindungi Taiwan dari ancaman potensial, termasuk aktif dalam mempersenjatai mereka dengan sistem senjata canggih. Amerika Serikat juga terus meningkatkan kerjasama militer dengan sekutu kawasan, termasuk Australia, Jepang, dan Inggris. Mereka melakukan latihan bersama, pertukaran informasi dan langkah-langkah kolaboratif untuk memperkuat kemampuan menangkis dan respon bersama terhadap ancaman dari China. Tak hanya itu, Amerika Serikat juga telah mempersiapkan semua yang mereka butuhkan untuk potensi konflik laut dan udara di kawasan Asia Pasifik, termasuk menghadirkan kapal perang dan pesawat tempur di wilayah tersebut, serta latihan militer yang intensif. Dan seakan tak pernah berpuas dengan kecanggihan militer mereka saat ini, mungkin juga mereka disadari rasa takut yang besar. Amerika Serikat terus mengembangkan teknologi militer canggih termasuk pesawat tempur F-35, berbagai kapal selam dan misil hipersonik demi memastikan keunggulan militer mereka. Tapi hal itu tak menyurutkan China, sebab pada potensi terbarunya aliansi antara China, Rusia, dan Iran yang mungkin saja membangun kerjasama dalam menentang dominasi dunia yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Bayangkan saja kalau ketiga negara ini menggabungkan kekuatan militernya. Rusia menempati peringkat kedua, China menempati peringkat ketiga, sedangkan Iran menempati peringkat ke-17. Berdasarkan global firepower, jelas memang bisa sepadan untuk melawan Amerika Serikat. Bukan tak mungkin, soalnya konflik di Ukraina telah mengungkapkan beberapa keterbatasan militer Rusia. Hal ini memperkuat urgensi bagi Rusia untuk terlibat dalam aliansi dan mencari dukungan dari mitra strategis seperti China dan Iran.